selesai nge-live lagi nih. Asik. Asik apaan sih? Ya buat yang belum kenal saya, perkenalkan. Sorry ya, ngeliat ke ini terus apa? Ke mic. Biasanya kan kamera di situ. Ya, gitu deh. Oke, buat yang belum kenal saya, kenalin nama saya Tony. Saya adalah seorang leader di satu bisnis network marketing namanya MCI ya. Di live saya kemarin, di video saya yang kemarin saya udah pernah bahas tuh tentang yang namanya mana lebih penting proses ataupun hasil. Ya, ternyata hasil itu dipengaruhi oleh proses yang kita kerjakan, kebiasaan-kebiasaan yang kita bangun. Nah, ternyata tahu gak? Ternyata ya, setelah saya lanjutin baca buku ini, ternyata itu untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, ya untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, ternyata tuh kita nggak cuman bisa dengan cara mengubah kebiasaan kita loh. Ya, ternyata mengubah kebiasaan aja nggak cukup. Siang, Bu Farida. Ya, jadi yang kita perlu lakukan bukan hanya mengubah kebiasaan kita atau maksudnya gini, kan mau dapetin hasil butuh proses ya. Proses ini kan ada tindakan-tindakan yang perlu dilakukan nih. Nah, ternyata untuk melakukan tindakan ini aja itu nggak cukup. Karena apa? Karena kebanyakan orang ketika ingin melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil, biasanya tanda kutip, berapa banyak dari Anda yang tidak konsisten? Berapa banyak dari kita yang tidak konsisten? Itu lebih jujur lah ya. Berapa banyak di antara kita yang tidak konsisten? Berapa banyak yang di antara kita yang akhirnya kembali ke pola-pola lama? Berapa banyak di antara kita yang akhirnya kembali melakukan kebiasaan-kebiasaan yang semestinya, yang rencananya kita mau benerin? Ya kan? Berapa banyak? Ya pasti banyak lah, saya nggak tahu siapa. Tapi yang jelas adalah apa? Ini membuktikan bahwa ada satu hal yang esensi sekali yang perlu benar-benar kita lakukan dan kita set up dulu dari awal, kita bikin dulu dari awal dan kita sepakati dulu dari awal. Di buku Atomic Habits ini dikatakan bahwa untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik, ya dengan cara mengubah kebiasaan-kebiasaan atau menambah kebiasaan-kebiasaan baru yang positif, yang baik, yang produktif, dan kemudian satu hal lagi ternyata apa? Mengubah identitas kita atau menetapkan apa itu identitas kita. Jadi kalau kita bicara tentang sebuah efek ya teman-teman ya, tahu kan kalau misalkan batu kita lempar ke dalam satu buah kolam, ya kita lempar cemplung gitu kan, jatuh. Nah, batu yang kita lempar itu dan kecemplung itu kan akan menimbulkan riakan-riakan, betul ya. Nah, inilah pusat riakannya. Ketika pusatnya sudah kita set up dengan benar, maka riakan-riakannya akan terjadi dengan baik. Nah, apa nih Ton yang jadi pusat dari riakan-riakan itu? Pusat dari kebiasaan-kebiasaan yang akhirnya membuahkan hasil tersebut. Ya. Di tengah-tengah ini ternyata membahas tentang yang namanya identitas. Identitas, ya. Siapa kita ingin menjadi, siapa kita ingin dikenal, siapa kita ingin melakukannya. Di sini katakan bahwa kata identitas awalnya diturunkan dari kata Latin, yaitu esentitas. Oke ya teman-teman ya. Kita belajar bahasa Latin sedikit nih. Identitas itu diturunkan dari kata Latin esentitas, yang berarti ada, ya, ada. Esentitas, dalam dua kata nih teman-teman, identitas itu terdiri dari esentitas dan identidem. Oke, esentitas dan identidem. Bentar, jam tangan saya nggak kelihatan. Oke, ya, iklan. Esentitas itu adalah artinya ada. Oke, identidem artinya adalah berulang. Ya teman-teman ya. Jadi identitas itu artinya adalah secara harfiah adalah ada yang diulang. Ya, ada yang diulang. Siapa di sini yang siapa di sini yang pernah sekolah? Angkat tangan. Nah, banyak yang angkat tangan ya, udah pernah sekolah semua. Terus kemudian siapa yang waktu di sekolah suka jajan di kantin? Angkat tangan. Pasti dibilang sama teman-temannya, si dia mah tukang jajan. Betul gak? Orang yang sering jajan
dibilang tukang jajan. Orang yang sering ketiduran di kelas dibilang tukang tidur. Itu identitasnya dia. Ya. Orang yang suka masak dibilang dia tukang masak, dia hobi dia masak. Itu identitas dia yang suka masak. Orang yang suka marah-marah akan dibilang tukang marah atau pemarah. Betul? Itu adalah identitas yang disematkan oleh orang lain kepada kita, atau kita sendiri secara sadar menyematkan itu kepada diri kita. Orang yang suka mabuk-mabukan bisa dikatakan pemabuk. Orang yang suka merokok namanya perokok. Orang yang baru nyoba sekali merokok itu bukan perokok, tapi dia lagi nyoba merokok. Ya, orang yang suka minum-minum maka dia disebut peminum. Orang yang suka memimpin disebut seorang pemimpin. Pertanyaannya banyak kok, udah sering lo mimpin. Jangan-jangan mimpin diri sendiri aja masih suka nyawa-nyawa. Ya, tapi intinya adalah identitas kita adalah sesuatu yang terjadi di ulang. Ada yang berulang. Nah, apapun identitas kita saat ini, kita hanya mempercayainya karena kita memiliki bukti tentangnya. Ya kan? Kalau saya nih suka makan nih, saya bilang teman-teman saya tukang makan, ya kan? Pokoknya kalau ngajak si Tony mah, kalau makan all you can eat mah tenang, aman, kita nggak rugi. Kenapa? Dia tukang makan, gitu ya. Jadi itu adalah identitas yang disematkan. Nah, kita kalau kita ingin menjadi orang yang lebih baik, atau misalnya kita ingin menjadi orang yang memiliki kebiasaan-kebiasaan baik untuk mendapatkan hasil yang baik, ternyata kita perlu menentukan dulu kita itu siapa. Ya, secara sadar. Nah, ini saya ada contoh tentang yang namanya merokok. Ya, saya tahu saya masih merokok. Sebenarnya saya bete kasih contoh soal ini, tapi dia kasih contoh tentang rokok itu bagus sekali. Bentar, saya cari halamannya. Intinya gini, ketika ada, misalnya ada dua orang, A dan B, ya, A dan B pengen berhenti merokok. Si A bertanya sama temannya, lu udah nggak, lu udah nggak ngerokok? Nggak nih, gue lagi berusaha berhenti. Nah, itu berarti sebenarnya dia belum berhenti, tapi masih berusaha untuk berhenti. Si B ditanya sama temannya, lu udah nggak ngerokok? Ya, gue bukan perokok. Nah, bukan perokok itu dia udah memberikan statement bahwa dia bukan perokok. Nah, apa tujuannya kita memiliki identitas seperti ini? Contoh misalnya Anda ingin berhasil dalam bisnisnya Anda, ya, Anda bisa mengatakan pada diri Anda bahwa saya adalah leader yang hebat, misalnya seperti itu ya. Saya adalah pemimpin yang hebat. Saya adalah distributor yang handal. Distributor ya, orang yang suka mendistribusikan barang itu namanya distributor. Kalau orang yang cuma member doang, kagak pernah mendistribusikan, jangan ngabok-ngabok distributor. Enggak. Aduh, tadi gue pengen ngomong apa tuh? Intinya tadi, ketika ada seseorang ya yang menyemat, misalkan Anda bilang Anda ingin bisnis Anda makin berkembang, Anda bilang pada diri sendiri bahwa identitas Anda adalah pebisnis yang sukses, ya, pebisnis yang sukses. Sehingga apa? Anda sudah punya goals, ya, teman-teman ya. Kamu udah punya goals. Kamu pengen mencapai goals, apapun itulah ya. Aku nggak tahu goalsnya kamu tuh apa. Misalnya kamu punya goals itu pengen berangkatin umroh orang tua, pengen pengen berangkatin nih kan. Kalau di tim di DMC kan ada kan member-member leader-leader yang memberangkatkan hamba Allah ke umroh ya. Luar biasa sekali, salut sekali ya. Terus juga mungkin ada punya impian pengen bangun rumah, pengen beli mobil ya. Selama ini mungkin naik motor kehujanan, bawa bayinya atau anaknya 3 ya kan, kehujanan kemana-mana naik motor, mungkin pengen melakukan sesuatu yang lebih buat keluarga, apapun itu. Nah, ketika kamu udah bikin tujuannya, suara saya berubah ya, lebih enak ngomong kayak gini ya, benar sih? Ketika tujuan Anda sudah Anda tetapkan dan Anda sudah bikin action plan-nya, ya, Anda sudah bikin apa hal-hal yang perlu dilakukan, apa tindakan-tindakan perlu dilakukan, apa kebiasaan-kebiasaan yang perlu dibangun. Nah, jika Anda tidak memiliki identitas yang tepat, maka ini bakal goyang. Orang yang punya tubuh yang sehat atau dengan orang yang ingin punya tubuh yang sehat itu beda loh. Ya, orang yang baru ingin itu bisa memberikan banyak sekali alasan-alasan untuk tidak melakukan hal-hal yang perlu dilakukan. Tapi kalau orang-orang yang benar-benar tubuhku
harus sehat. Ya, maka dia akan melakukan hal-hal yang kebiasaan-kebiasaan yang membangun tubuh yang sehat. Dan ketika Anda ingin mencapai tujuannya tadi, apapun itu impiannya, terus kamu pengen udah tahu gambarannya, kebiasaan mau melakukan apa aja. Nah, ketika ada masa-masa di mana mungkin kita galau, mungkin kita down, mungkin kita lagi capek atau lemas gitu ya. Tapi dengan kita memiliki identitas, kita akan bertanya sama diri kita, apa yang akan dilakukan oleh seorang pebisnis yang sukses di masa seperti ini? Oh, ini menarik ya. Kita diajak berdiskusi nih, ya. Kita diajak berdiskusi. Apa yang akan dilakukan oleh seorang pebisnis yang sukses dari pemimpin yang hebat di masa seperti ini, di kondisi seperti ini? Aku doanya. Kalau Anda nggak bisa ngebayangin, Anda bisa pakai contoh deh. Kira-kira bisa siapa contohnya? Kalau di bisnis kita nih, katakanlah Pak Wendy, ya kan? Atau Pak Yohanes, ya, atau leader-leader lainnya. Anda bisa bilang gini, down. Apa yang dilakukan sama Pak Yohanes yang lagi down? Cari contoh aja. Kira-kira apa yang dilakukan Pak Yohanes ketika dia down? Oh, dia akan lakukan ini. Langsung kerjakan. Langsung lakukan, teman-teman. Apa yang akan dilakukan Pak Wendy ketika dia lagi merasa masuk dalam zona nyaman? Oh, Pak Wendy akan lakukan ini. Langsung kerjakan, teman-teman. Ya, begitu udah dapat ininya, wah iya nih, kalau Pak Wendy lakukan ini, Pak Yohanes lakukan ini, Pak Tony lakukan ini, aku juga akan lakukan. Gitu. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka Anda akan benar-benar merubah kebiasaan Anda. Di video selanjutnya saya akan berbicara tentang hacking ya. Bagaimana diri kita ini sebenarnya adalah seorang hacker sejati yang luar biasa. Ya, tapi itu di video selanjutnya. Ingetin saya ya. Kalau 2 hari saya belum bikin live-nya, ingetin saya. Oh, hacker. Oke, siap. Saya jadi ingat lagi. Ya, sekali lagi lupa jam tangannya turunan. Jadi teman-teman, ngomongnya begini. Jadi teman-teman, ketika kamu nih, sekarang nih, kamu pengen merubah kehidupan kamu, yang perlu kamu lakukan jadi apa? Satu, tentukan tujuannya. Ya. Kedua, bikin action plan ya. Ya, kebiasaan-kebiasaan perlu dibangun, tindakan-tindakan yang mesti dilakukan. Dan ketiga, setelah ini ada nih, ya, Anda langsung bikin nih. Oke, aku perlu menjadi siapa untuk bisa mencapai itu dan melakukan, aku perlu menjadi siapa untuk bisa melakukan kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan yang perlu kulakukan untuk mencapai hasil yang aku inginkan. Yuk, kita sama-sama ngomong yuk. Yuk, sama-sama ya. Saya kasih tahu dulu sebelum nanti kita ulang bareng-bareng. Aku perlu menjadi siapa agar aku mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan yang perlu aku lakukan untuk mendapatkan hasil yang aku inginkan. Oke? Yuk sekali lagi yuk, sama-sama yuk. Aku perlu menjadi siapa agar aku mampu melakukan kebiasaan-kebiasaan atau tindakan-tindakan yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hasil yang aku inginkan. Ya teman-teman ya. Nanti teman-teman coba deh. Teman-teman set tujuannya, goalsnya, sasaran itu mau ngapain, terus apa yang perlu dilakukan setiap harinya, ya kan, stepping stone-nya apa, activity plan-nya itu seperti apa. Terus teman-teman coba tanya ke diri sendiri, aku perlu menjadi siapa untuk bisa mampu melakukan activity plan atau kebiasaan-kebiasaan atau apapun yang perlu aku lakukan untuk mendapatkan hasil yang aku inginkan. Dan ingat teman-teman, satu hal yang paling penting adalah apa? Ketika kamu menemukan identitas kamu dan kamu benar-benar melakukannya, yang nikmatin hasilnya bukan orang lain. Ya, yang menikmati hasilnya bukan orang lain, tapi kamu sendiri. Jadi daripada memikirkan yang pusing-pusing, daripada orang yang suka rebahan dibilang tukang rebahan karena apa, dia sering melakukan rebahan. Jadi daripada kita cuma rebahan, scroll sosial media yang nggak juntrung-juntrungannya, lebih baik nikmatin hasil yang kamu inginkan. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melakukan kebiasaan-kebiasaan ini yang perlu dilakukan setelah Anda tentukan apa yang aku perlu menjadi untuk bisa melakukan ini semua dan mencapai tujuan saya. Dulu ada satu buku namanya What Would Machiavelli Do? Itu orang memang sudah keras, tegas, ya. Saya lupa sih itu buku tentang apa. Pokoknya intinya adalah ketika dia lagi bimbang, dia akan bertanya, what would Machiavelli
ke situ, selamat. Anda sudah semakin dekat dengan impian-impian Anda. Ya, itu aja yang saya mau bagikan teman-teman, karena saya juga masih banyak PR untuk baca ini ya. Saya ada beberapa PR sih teman-teman. Nih mumpung di sini saya mau kasih tahu teman-teman semua ya. Jadi saya itu, aduh bukunya satu lagi mana? Saya punya 3 buku. Ini kalau ini PR saya nih, untuk saya bisa bergerak menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, untuk menjadi leader yang lebih baik lagi. Ada 3 buku yang saya pengen lahap dalam waktu cepat. Pertama nih, Atomic Habit. Anda juga boleh baca nih kalau Anda mau, ya, boleh cari di Gramedia. Yang kedua adalah Sales Leader Hybrid. Aduh, saya lupa nama judulnya. Bukunya di depan. Ya, tapi itu adalah buku yang bagus banget untuk kita nih, pemimpin-pemimpin, untuk membina tim kita dalam kondisi yang sekarang online dan offline. Ibarat kata seperti kata Sun Tzu, when you win the war on the sky, when you win the war on the earth, you will win all the war. Ya, iyalah menang di langit, menang di bumi, ya menang semuanya. Tapi langit dan bumi itu maksudnya apa tuh? Langit itu adalah online, bumi itu adalah onsite. Jadi ketika kita menang, kuat dalam membangun jaringan kita secara online dalam kondisi sekarang ya, dan kita kuat dalam membangun bisnis kita secara onsite atau offline, maka kita menjadi leader yang hebat. Dan kemudian buku yang ketiga ini nih, The Rapid Selling, teman-teman. Ini dasar-dasar tentang yang namanya ilmu berjualan. Ya, saya nggak jual teman-teman di sini, tapi yang pasti karena saya dapat manfaat dari buku-buku itu, buku-buku ini, ya makanya saya sharingkan. Ya, jadi buat teman-teman, ingat, apalagi nanti kalau udah ada yang, nanti kalau misalnya udah dapat hasil ya, ingat ini dulu, saya kasih vaksin dulu. Kalau udah ada hasil, buru-buru segera bikin target yang baru, buru-buru segera bikin sasaran yang baru. Jangan kasih kendor, jangan kasih istirahat. Karena apa? Begitu istirahat, ngeri loh. Kebiasaan-kebiasaan yang dibangun adalah kebiasaan-kebiasaan beristirahat. Ini justru menghancurkan. Naik gunung itu capek, turun gunung berasa cepat. Kenapa? Turunan guys. Ya ingat, yang enak-enak itu biasanya turunan. Hati-hati ya, jangan sampai mengalami penurunan dalam kehidupan Anda, bisnis Anda, ya, dan kesehatan Anda, dan semua aspek kehidupan Anda. Oke teman-teman, paling itu aja yang bisa saya bagikan. Semoga video ini bermanfaat dan sukses untuk kita semua. Better Life with MCI. Dadah.